Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kamar Atas, tempat bahas film sampai tuntas. Saya JM, dan di video kali ini kita akan bahas film Going in Style. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalau video ini mengandung konten spoiler ya teman-teman. Jadi, kalian tahu apa yang bakal terjadi. Baik, Going in Style adalah film komedi tahun 2017 yang bercerita tentang 3 orang kakek yang merencanakan sebuah perampokan bank. Film ini sebenarnya adalah remake dari film berjudul sama yang rilis tahun 1979, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian yang membuatnya lebih sejalan dengan masa sekarang. Karakter utama film ini adalah 3 orang sahabat karib yang sudah kakek-kakek. Mereka adalah Joe, seorang kakek yang tinggal dengan anak dan cucunya, Al, kakek bujangan yang ahli bermain saksofon, dan Willy, kakek yang hidup jauh dari keluarganya dan saat ini tinggal di rumah Al. Film dimulai dengan Joe yang mendatangi bank untuk menanyakan tentang surat peringatan yang didapatnya. Dan dia juga ingin memastikan apakah ada kesalahan, karena tiba-tiba tagihan angsuran hipoteknya naik 3 kali lipat. Tapi menurut si pegawai bank, tidak ada kesalahan sama sekali. Pegawai bank ini ternyata juga adalah orang yang sama yang membuat Joe mengambil program hipotek untuk rumahnya. Joe pun kesal dan merasa tertipu, karena waktu membujuk untuk melakukan hipotek, si pegawai bank ini memastikan jika hampir tidak mungkin ada kenaikan bunga. Tapi sekarang malah naik 3 kali lipat. Tak berselang lama, saat perdebatan Joe dan pegawai bank itu berlangsung, tiba-tiba banknya dirampok. Perampoknya adalah 3 orang pria bertopeng. Mereka menyuruh semua orang untuk terlentang seperti kucing dengan tangan dan kaki ke atas, lalu menyuruh teller untuk menyerahkan uang kepada mereka. Saat melihat Joe, si perampok menyuruhnya untuk duduk karena kasihan pada Joe yang sudah tua. Joe yang takut keselamatannya terancam memberikan dompetnya ke si perampok, tapi si perampok menolak dan bilang kalau sudah menjadi sebuah kewajiban untuk berbuat baik kepada para orang tua. Saat itu Joe melihat tato yang ada di leher si perampok. Kemudian dia melaporkannya pada FBI saat dia dimintai keterangan sebagai saksi. Hari itu, ketiga perampok membawa uang sekitar 1,6 juta dolar. Joe serta 2 sahabatnya Al dan Willy adalah pekerja pabrik di sebuah perusahaan baja. Namun tiba-tiba, di sebuah meeting dengan para pekerja, diumumkan jika pabrik di Amerika akan ditutup dan dialihkan ke Vietnam. Hal ini otomatis akan membuat para pegawai kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih buruk, diputuskan secara sepihak jika dana pensiun akan dihapuskan. Dengan dalih, tidak adanya pabrik di Amerika membuat aturan tentang dana pensiun tidak lagi berlaku. Hal ini membuat Joe, Willy, dan Al marah, karena mereka seharusnya akan segera pensiun. Dan penghapusan pensiun tentu sangat merugikan mereka. Apalagi bagi Joe, dia sudah mendapatkan teguran merah, yang merupakan peringatan terakhir dari bank, karena tidak juga membayar cicilan hutangnya. Kalau terus begini, dia bisa kehilangan rumahnya. Sedangkan Willy, dia diam-diam sedang sakit dan membutuhkan ginjal baru jika ingin bertahan hidup. Dan semua itu membutuhkan uang yang banyak. Untuk Al, walau saat ini dia tidak benar-benar memiliki kebutuhan yang mendesak, tapi tetap saja kehilangan uang pensiun yang sudah di depan mata sangat menyakitkan. Di malam ulang tahun Willy, Joe dan Al memberi hadiah kejutan untuknya. Sebuah jam tangan dengan foto cucu kesayangannya. Saat ngobrol, Joe memberitahu mereka kalau dia akan merampok bank yang dianggap sebagai gurauan oleh 2 temannya. Tapi Joe bilang dia serius, karena bank akan mengambil rumahnya. Pembicaraan terputus oleh kue ulang tahun yang datang yang disiapkan teman-teman perkumpulan manulanya. Malamnya, Willy menelpon Joe dan bilang jika dia tertarik dengan rencana perampokan ini. Dia ingin hidup lebih baik dan bisa bertemu keluarganya lebih sering. Sekarang 2 orang sudah setuju dan meninggalkan Al sendiri yang masih menganggap mereka berdua gila. Keesokan harinya, Joe dan Willy berencana mencuri di supermarket sebagai latihan. Mereka menyuruh Al menunggu di mobil karena Al tidak setuju dengan rencana perampokan bank ini dan tidak ingin melibatkannya. Di dalam, Joe dan Willy beraksi dengan konyolnya.
Dan karena mereka bertingkah aneh, security pun langsung mencurigai mereka. Willy dan Joe berlari keluar dari supermarket menuju mobil dengan barang curiannya. Tapi Al sudah tidak ada di mobil, karena dia menyusul masuk. Security yang penuh curiga pun segera mengejar mereka, yang berujung pada adegan kejar-kejaran yang lucu. Joe mengambil skuter orang untuk kabur, dan menyuruh Willy naik ke keranjang depan. Willy yang awalnya tidak mau, akhirnya naik dan melempari security yang mengejar mereka dengan tepung. Salah satu adegan paling lucu dan menghibur dari film ini. Tapi tentu saja, mereka berakhir di ruang kepala security. Al pun yang tidak ikut-ikutan mencuri, ikut ditangkap karena dipikir sebagai komplotan Joe dan Willy. Tapi, kepala security melepaskan mereka karena merasa kasihan dan aneh, sebab mereka sudah tua. Namun Al tetap marah kepada Joe dan Willy yang sudah membuatnya terlibat dalam pencurian konyol ini. Joe akhirnya berpikir kalau mereka butuh bantuan profesional. Dia kemudian membawa Willy untuk pergi menemui mantan menantunya Murphy yang seorang pemilik toko ganja. Sebagai informasi, ganja sudah dilegalkan di sebagian besar negara bagian di Amerika. Tapi Joe tetap menganggap mantan menantunya ini adalah orang yang dekat dengan dunia kriminal. Joe dan Willy meminta bantuannya untuk mengenalkan mereka kepada orang dari dunia hitam. Meski awalnya menolak, akhirnya Murphy mengirim mereka untuk bertemu dengan Jesus, seorang pemilik penitipan anjing. Sebelum mereka berdua menemui Jesus, Joe dan Willy sarapan di restoran mereka biasanya, dan tidak menyangka jika Al juga datang. Mereka pikir Al masih marah tentang kejadian pencurian sebelumnya. Tapi Al bilang, dia terlalu tua untuk mendendam. Sebenarnya, Al hanya sedang dalam mood yang baik, karena dia baru saja berkencan dengan Annie, nenek dari anak yang les saksofon padanya. Willy kemudian melihat berita tentang perusahaan mereka di koran. Di sana dibahas juga tentang dana pensiun yang tidak cair tersebut. Setelah membaca lebih lanjut, ternyata pengelolaan dana pensiun mereka sekarang dipegang oleh Bank Williamsburg Saving Bank, bank mereka bertiga, dan bank yang akan mengambil rumah Joe. Mendengar ini Al pun marah, karena bank itu akan mencuri uang pensiun mereka. Padahal, dia sudah bekerja di sana selama 40 tahun. Kemudian, secara tiba-tiba, Al memutuskan jika dia akan bergabung dengan rencana perampokan Joe dan Willy. Akhirnya mereka bertiga pun menemui Jesus, dan menawarinya 25% bagian dari uang yang akan mereka dapat. Jesus awalnya tidak yakin apakah akan percaya dan membantu mereka. Tapi Joe mengatakan dengan tegas, jika dia hanya punya waktu 20 hari sebelum dia dan keluarganya kehilangan rumah. Dan jika Jesus memang tidak ingin membantu, lebih baik segera mengatakannya, dan tidak usah menceramai mereka. Karena menurut Joe, dia tidak butuh itu. Jesus menyukai ketetapan hati Joe, dan memutuskan untuk membantu mereka. Dalam 2 minggu ke depannya, ketiga kakek ini bekerja sama dengan Jesus untuk membuat rencana dan juga berlatih. Mereka berlatih tentang ketepatan waktu, membuat denah bank, bagaimana mereka akan kabur, semua yang dibutuhkan untuk rencana perampokan bank ini. Jesus juga menegaskan, hal yang tidak kalah krusial dari rencana yang matang adalah alibi. Dan mereka sudah mempunyai alibi yang tepat. Mereka akan melakukan perampokan pada hari karnaval yang diselenggarakan oleh perkumpulan mereka. Mereka pun mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan di acara itu. Mereka menyediakan kaos, perlengkapan, dan lain-lain. Tujuan mereka di balik semua itu adalah agar mereka bisa lebih leluasa dalam membangun alibi yang kuat. Sebelum perampokan, Joe mengajak Murphy untuk mengantar cucunya ke sekolah. Cucunya yang kaget dan bingung dengan kedatangan ayahnya yang selama ini menghilang, merasa khawatir jika ada sesuatu yang terjadi dengan Joe. Tapi Joe memastikan jika dia baik-baik saja. Setelah cucunya masuk ke sekolah, dia berpesan kepada Murphy jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Murphy harus menjaga anaknya dengan baik. Lalu acara karnaval yang ditunggu pun tiba. Dan mereka memulai membangun alibi mereka sesuai dengan rencana. Pertama-tama, Joe berbincang dengan salah satu temannya, dan dia bilang jika dia harus pergi ke loket penjualan tiket karena dia bertugas di sana. Al bertugas menjaga kantor permen kapas, sedangkan Willy berjaga di rumah hantu, lengkap dengan kostum dan topeng Frankenstein-nya. Lalu, di waktu yang telah disepakati,
Mereka meninggalkan karnaval dan menuju bank untuk perampokan mereka. Joe memberitahu Al dan Willy jika dia memutuskan untuk menggunakan peluru hampa dalam perampokan ini, karena dia tidak ingin ada yang terluka. Kemudian, dengan memakai topeng Frank Sinatra, Dean Martin, dan Sammy Davis Jr., perampokan pun dimulai. Setelah masuk ke bank, Al tiba-tiba menembakkan pistolnya ke udara, berbicara dengan lugas dan lantang layaknya perampok profesional. Joe dan Willy terkagum melihatnya, tapi mereka kembali sadar dan mendatangi teller untuk mengumpulkan semua uangnya. Di tengah-tengah perampokan, seorang gadis kecil tiba-tiba mengatakan kepada Willy kalau dia boleh mengambil bonekanya. Willy yang terkejut kemudian mendatangi gadis itu. Situasi ini membuat teller mempunyai kesempatan untuk menekan tombol darurat dan membuat polisi langsung menuju ke bank yang mereka rampok. Lebih cepat dari yang mereka rencanakan, tanpa sepengetahuan mereka. Willy mengatakan kepada gadis kecil itu jika dia tidak akan mengambil bonekanya. Dia bilang kalau cucunya pernah punya boneka yang sama saat seumuran dengannya. Tapi sebelum percakapan berlanjut, Willy tiba-tiba terjatuh karena penyakitnya, membuat ibu sang anak berteriak dan memecah konsentrasi Joe dan Al. Gadis kecil yang bernama Lucy itu pun mencoba menolong Willy. Dia berusaha membuka topeng Willy, karena Lucy merasa jika Willy kesusahan bernafas jika memakai topeng, tapi ibunya menghentikannya. Saat itu, Lucy melihat jam tangan yang Willy kenakan. Jam tangan hadiah Joe dan Al, yang terpampang foto cucu Willy di dalamnya. Willy akhirnya berdiri lagi dengan sedikit bantuan dari Joe. Tapi, saat mereka menuju pintu keluar, pegawai bank yang sebelumnya bermasalah dengan Joe di awal film, tiba-tiba mengambil pistol di lantai dan menembakkannya ke Al. Dia menyuruh mereka untuk menyerah dan mengembalikan uangnya. Mereka bertiga sebenarnya bingung, karena pistol mereka berisi peluru hampa, dan mereka menghadapi orang dengan pistol berpeluru tajam. Setelah Al melakukan perdebatan sengit dan kertakan sana-sini, tiba-tiba pegawai bank itu menembaki mereka dengan membabi buta. Tapi ternyata dia penembak yang buruk, dan tidak satupun peluru yang mengenai Joe, Willy, ataupun Al. Dan setelah Al mempermainkannya dengan menembakinya dengan peluru kosong, mereka bertiga pun berhasil keluar dari bank dengan membawa uang rampokan mereka. Di jalan, Joe menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Willy. Tapi Willy menutupi penyakitnya dan mengatakan jika dia hanya terlalu bersemangat. Mereka bertiga pun berpisah di sebuah perempatan dan kembali ke karnaval untuk memperkuat alibinya. Sedangkan Joe sebelumnya mampir terlebih dahulu ke tempat Jesus untuk menitipkan uang hasil rampokannya. Malam harinya, ketiga sahabat ini merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam di restoran mewah, memesan banyak pie dan champagne. Dalam perjalanan pulang, saat mereka berjalan sambil bernyanyi-nyanyi, Willy mendadak terjatuh dan membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, FBI melakukan penyelidikan mendalam di TKP. Dengan melihat rekaman CCTV, mereka mengetahui jika salah satu pelaku perampokan adalah seorang Afrika Amerika. Dan agen Hammer, agen yang juga menangani perampokan bank itu sebelumnya, meminta agar rekaman tersebut disebar ke publik. Di rumah sakit, Joe dan Al bertemu dengan Dr. Willy. Dan mereka kaget karena Willy tidak pernah membicarakan tentang penyakitnya. Terlebih lagi tentang kebutuhan Willy akan ginjal baru jika dia ingin bisa bertahan hidup lebih lama. Mereka pun menanyai Willy mengapa tidak pernah mengatakan hal ini kepada mereka. Al pun marah karena Al merasa Willy sangat egois untuk tidak memberitahu mereka, sebab hanya mereka yang Willy punya. Di televisi, berita tentang perampokan mereka sedang disiarkan. Gambar perampokan mereka ditunjukkan agar masyarakat bisa melapor jika mengenali salah satu dari perampok di video tersebut. Dan tiba-tiba FBI pun sudah berada di supermarket tempat Joe dan Willy melakukan pencurian pertamanya. Ternyata, sang kepala security lah yang melapor jika mengenali mereka bertiga. Dia bilang, jika dia bisa langsung mengenali mereka sejak pertama melihat mereka di TV. Setelah melihat rekaman pencurian mereka di supermarket, agen Hammer mengatakan jika ciri fisik mereka terlalu umum dan tidak bisa dijadikan acuan untuk menjadikan mereka terdakwa. Akan tetapi, kepala security bilang jika tidak banyak orang yang berlari seperti cara Al berlari. Dan itulah yang membuatnya yakin jika itu memang mereka. Hal tersebut juga cukup meyakinkan pihak FBI, dan mereka pun dijemput untuk dimintai keterangan. Mereka bertiga berhasil mempertahankan alibi mereka. Jika pada hari perampokan itu terjadi, mereka berada di karnaval sepanjang hari. Di sini mulai disingkap bagaimana mereka membangun alibi mereka. Alibi Joe, dia mengatakan jika dia bangun jam 6 pagi, mengantar cucunya ke sekolah seperti biasa,
sebelum pergi ke karnaval. Sedangkan Al mengatakan jika dia berada di rumah Annie sebelum pergi ke karnaval. Karena hubungan mereka masih baru, jadi mereka sedang kasmaran-kasmarannya. Dan Willy mengatakan jika dia pergi sarapan ke restoran biasanya sebelum pergi ke karnaval. Joe melanjutkan setelah bersiap dan berangkat ke karnaval, dia berbincang sebentar dengan temannya Paul, lalu menuju ke tempat penjualan tiket, di mana dia bertugas. Yang tidak dikatakan Joe adalah, dia memberikan topi yang dipakainya kepada temannya yang sedang bertugas menjual tiket, lalu pergi untuk perampokan. Dan Joe menantang agen Hammer jika dia bisa menanyai semua orang, dan mereka pasti akan menjawab jika mereka membeli tiket pada pria tua bertopi abu-abu. Yang padahal itu bukanlah Joe. Al mengatakan jika di karnaval dia bertugas berjaga di counter permen kapas. Dia mengatakan jika temannya Milton ada di sana. Milton sendiri adalah seorang kakek tua yang pikun. Jadi, menanyai Milton sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Sedangkan Willy berkata jika dia bertugas di rumah hantu, dan dia menggunakan topeng Frankenstein. Tapi sebenarnya, di dalam, Willy berganti kostum. Dia memakai kostum mumi, dan keluar meninggalkan rumah hantu. Alibi Al berlanjut bahwa dia memiliki masalah dengan perutnya, dan dokter mengatakan jika dia menderita infeksi usus besar. Jadi, dia berada di dalam kamar mandi untuk waktu yang sangat lama. Dan terlihat di CCTV jika memang dia tidak keluar sama sekali selama 1 jam di toilet. Sebenarnya, Al membawa obeng dan membuka dinding belakang toilet portable-nya. Dan dia pergi tanpa terlihat kamera CCTV. Al pun juga adalah orang yang menghancurkan semua barang bukti seperti pistol dan topeng yang mereka pakai. Dia meleburnya di alat pelebur besi di pabrik mereka bekerja. Dan begitulah mereka bisa kembali dari aksi perampokan mereka tanpa terlihat oleh siapapun ataupun CCTV. Benar-benar alibi yang kuat. Tapi, Hammer punya senjata rahasia. Dia bilang jika para kriminal selalu melakukan satu kesalahan kecil yang menghancurkan seluruh rencana matang yang sudah dibuat. Joe dan Al pun dibawa ke rumah sakit di mana Willy dirawat. Di sana, mereka dibariskan bersama beberapa pria berusia lanjut yang lain. Awalnya mereka biasa saja, berusaha tenang. Tapi, seketika mereka menjadi gelisah saat Lucy, gadis yang berbicara dengan Willy saat perampokan, hadir di depan mereka. Lucy diminta untuk mengidentifikasi mana perampok yang berbicara padanya waktu itu. Lucy menelaah wajah pria-pria itu satu persatu, dan dia langsung mengenali Willy saat melihat jam tangannya. Lalu dia berkata kepada agen Hammer, jika pelakunya tidak ada di situ. Agen Hammer kaget mendengarnya karena dia sangat yakin bahwa Willy adalah salah satu dari perampok itu. Dan Lucy pasti akan mengenalinya. Agen Hammer pun memintanya untuk mengeceknya sekali lagi. Tapi Lucy bilang jika dia sangat yakin karena dia punya ingatan yang baik. Hal itu membuat Willy, Joe, dan Al sangat lega. Dan saat Lucy dan ibunya pergi meninggalkan rumah sakit, di koridor mereka bertemu dengan anak dan cucu Willy. Lucy tersenyum kepada cucu Willy karena tentu saja Lucy mengenalinya. Sebab Lucy tak asing lagi dengan foto di jam tangan Willy. Mereka berdua pun bertukar senyuman penuh makna. Film beralih ke adegan di mana Joe duduk di restoran langganannya yang sedang menunggu kedatangan Jesus. Tak lama, Jesus datang membawa sebuah kandang anjing besar. Anjing yang dijanjikan Joe kepada cucunya sebagai hadiah jika dia mendapat nilai yang bagus di sekolah. Tapi tujuan utama pertemuan mereka tentu saja adalah tentang uang yang Joe titipkan kepada Jesus setelah perampokan. Joe pun menanyakan apakah Jesus sudah mengambil bagiannya. Tapi Jesus menjawab jika dia tidak akan mengambil uang dari Joe. Dan tanpa disangka-sangka dia mengatakan jika sudah menjadi kewajiban untuk berbuat baik pada para orang tua. Joe pun tersenyum menyadari jika ternyata Jesus adalah ketua kelompok perampok yang dilihatnya sebelumnya. Joe lalu menanyakan tentang tato Jesus yang sudah tidak ada. Dan Jesus menjawab jika tato itu ternyata hanya sebuah pengecoh dan sengaja ditunjukkan agar polisi mencari orang dengan tato yang sampai kapanpun tidak akan mereka temukan. Tiba-tiba agen Hammer datang dan menemui mereka, yang ternyata kedatangannya adalah untuk mengembalikan barang Joe yang tertinggal saat penyelidikan. Jesus dan Joe tampak tegang, dan untuk menutupinya, Joe memperkenalkan Jesus ke agen Hammer sebagai pengurus anjing terlantar. Hammer yang kemudian mengetahui jika Joe akan mengadopsi anjing, ingin melihat anak anjing yang ada di dalam kandang.
masih dengan tatapan curiga. Joe dan Jesus pun tampak lebih tegang, karena ternyata uang hasil rampokannya ada di dalam dan ditempel di langit-langit kandang. Namun, tiba-tiba si anjing menggigit Hammer dan membuatnya menjauh dari kandang. Jesus pun pura-pura khawatir dan memberi Hammer tisu. Dan terlihat jika Jesus berusaha lebih mengalihkan lagi perhatian Hammer dari kandang. Joe tidak menyia-nyiakan situasi itu, dan segera berdiri mohon pamit dengan alasan dia harus sampai rumah sebelum cucunya pulang sekolah, karena dia tidak ingin merusak kejutannya. Mereka pun pergi dari restoran, tapi seperti biasa, Joe juga tidak lupa meninggalkan uang receh sebagai tip untuk si pelayan. Tapi kali ini, wajah malas si pelayan seketika berubah ceria ketika tahu di balik uang receh ada segepok uang $10.000. Mereka juga mengirim sekotak besar pie ke perkumpulan manulanya. Dan, sama seperti di restoran, ternyata di balik pie-nya ada uang yang banyak sekali. Di box-nya sendiri ada sebuah pesan yang mengatakan, setiap orang berhak mendapat sepotong. Jadi di sini setiap orang di perkumpulan akan mendapat $10.000, sama seperti si pelayan. Lalu film beralih ke Willy yang terbaring di ruang operasi. Tapi dia bersama Al, sama-sama berbaring, karena Al akan mendonorkan ginjalnya kepada Willy. Adegan pun berganti di mana Joe memberikan pidato tentang Al. Didampingi oleh Willy, dia menceritakan tentang bagaimana Al hidup, dan bagaimana dia bangga mempunyai teman seperti Al. Tapi pidato serius ini berubah menjadi tawa bahagia karena ternyata ini bukan pidato pemakaman, namun pidato untuk pernikahan Al dan Annie. Begitulah akhir dari film Going in Style ini. Sebuah happy ending untuk Joe, Willy, dan Al. Film ini yang meskipun mengisahkan tentang para kakek lanjut usia, tapi terbukti menghibur dan menyentuh hati dengan cara yang berbeda dari tiap karakternya. Joe yang tidak menyerah memperjuangkan keluarganya, Willy yang penuh kasih sayang, dan Al si penggerutu yang ternyata selalu ada ketika sahabatnya membutuhkannya. Nama besar seperti Michael Caine, Morgan Freeman, dan Alan Arkin juga bukan sebuah pajangan saja, karena mereka dapat memerankan ketiga kakek ini dengan sangat pas. Membuatnya menjadi film yang sangat menyenangkan untuk ditonton bersama keluarga. Akhirnya, kita sampai di akhir pembahasan film kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Dan, kalau udah ngantuk, naik di kamar atas.